Nanti kalau batas kulwalahat 1.000.000 kali umpamanya, itu mah enggak jadi baik. Baca kulwalahat yang ditanya, kamu mengahadkan ayat Allah nggak hidup? Sekali baca kulwalahat memang hidup menghadap mengahadkan Allah, yang selamat. Mau 1.000.000 kali berkulwalahat, kalau dia ada hidup mengahadkan Allah, yang tidak ada gunanya, bakabur baktan. Iya kan? Subhanallah, baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur. Dia itu mensucikan Allah nggak hidupnya? Alhamdulillah, dia bersyukur nggak hidupnya? Mana bersyukurnya? Kalau cuma ngomong rezeki angkat sehat lahir batin, mana bisa sehat lahir batin? Cuma ngomong, praktek baru. Kalau kita subhanallah, kamu mensucikan Allah, oh iya ada buktinya, baru lahir batinnya sehat. Ngomong doang. Itulah Islam sekarang itu sudah digarap orang-orang kafir di PBB itu dengan sistem demokrasi, supaya kita membawa Islam ini yang pribadi-pribadi saja, ngelamun-ngelamun gitu, minta selamat, bukan praktek ajaran. Dan ini sudah berlaku di seluruh dunia. Jutaan ulama yang hafal Quran, hadis, ahli tafsir di dunia sekarang ini setuju semuanya dengan demokrasi, tidak setuju dengan khilafah. Baru di sini ada yang setujunya kita inilah. Seluruh dunia itu kiai-kiai yang katanya mujahid setuju demokrasi. Padahal itu sistemnya orang kafir, syirik hukumnya. Coba kiai jutaan itu sedunia itu, paling sedikit yang tidak setuju itu. Kalau ditanya mereka tahu ilmunya. Wah syirik. Masa kita bebas bikin aturan asal cocok dengan pendapatnya orang pintar? Apa orang pintar Tuhan kita? Kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, bebas bikin aturan asal cocok dengan pendapat yang maha pintar Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman. Ini enggak. Bebas bikin aturan asal cocok dengan pendapat orang pintar. Itu demokrasi. Maka saya sudah bilang dengan TNI pusat, polisi pusat, atau provinsi daerah sini juga tahu. Saya sudah tahu semua. Saya bilang Pancasila 5 ini kalau dipakai sistem demokrasi bohong saja, dan akhirnya orang Pancasila menjadi lebih rendah dari monyet. Sebab monyet atau ayam jago juga tidak mau LGBT. Ada nggak monyet LGBT? Nggak ada. Ayam jago itu berantem kalau LGBT yang jago itu. Orang Pancasila itu cocok. Kenapa? Pakai sistem demokrasi, syirik, dasar orang goblok-goblok di PBB itu yang diikuti. Maka kita bisa khilafah, kita akan berjuang di sistem khilafah. Kita bebaskan orang mau ke neraka, bebas. Maka kalau khilafah dari bebasan, berantem kita sih. Sudah saya kasih tahu semua. Alhamdulillah Allah melindungi. Enggak. HTI cuma ngomong dibubarin, kita enggak. HTI enggak punya pelang, enggak punya khalifah. Cuma ngomong khilafah dibubarin, kita bang enggak. Ini berarti kita, wah ini pertanda bahwa ini benar ini, gitu. Kenapa? Yang lain cuma ngomong dibubarin, nah kita sudah ngomong, sudah bedas-bedas begitu, masa enggak juga, berarti ada pertolongan Allah di balik itu. Kalau kita tidak pandai mensyukurinya, nanti enggak lazim dan nakum. Nah, kita syukuri inilah kesungguhan kita yang belajar, yang mengajar, yang menjadi pendukungnya, semuanya sungguh. Baru ditambah oleh Allah Tuhannya, Allah melindunginya. Tapi kalau tidak sungguhan, ya namanya tidak sungguhan, ya tidak ada jadi-jadinya. Inilah maka ketat sepertinya, sehingga kita bilang ini bukan pendidikan wali murid, bukan pendidikan misi khilafah Islamiyah. Tarjamu jamaatul muslimin wa imamahum, berarti tarjamu khilafatul muslimin wa imamahum. Bukan saya yang menamakan khilafatul muslimin, bukan. Nabinya bilang kalau sudah manusia bersatu itu harus mengikutijamkan diri dalam sistem jamaah. Jamaah siapa? Jamaah muslimin. Nah, berjamaah itu caranya berjamaah makan, bukan nama makanan. Berjamaah sholat, bukan nama sholat. Berjamaah itu cara mempraktekannya, namanya zuhur, asar, dan seterusnya. Berjamaah gotong royong kerja, bukan nama kerjaan itu jamaah. Itu cara mempraktekan kerja dan gotong royong bersama itu. Nah ini berjamaah dalam kehidupan bersama itu
berdua nabi pertama pemimpinnya, maka berjamaah disebut dalam sistem kelebihan. Setelah nabi habis, diganti sama khalifah, pemimpinnya khilafah, maka berjamaahnya dalam sistem khilafah. Maka tazamu jamaatul muslimin berarti tazamu khilafatul muslimin, bukan karangan Abdul Qadir Baraja. Banyak orang nggak paham, jadi sedunia ini nggak paham. Yang tahun Mesir sudah beribu tahun nggak paham juga, jadi mereka tidak masuk di akal mereka, padahal itu jelas. Nah inilah siapa yang bisa membangkitkan kembali ini. Sedunia ini cuma ada di sini, kalau di Lampung ya di sini, di Indonesia ya seperti yang ada diumumkan tadi berapa puluh tempat. Di dunia nggak ada. Betapa mahalnya posisi kita pada hari ini, yang kita harus bangga untuk bersyukur. Tapi harus dijaga ini, jangan sampai asal-asalan, serius gitu. Serius kita itu menurut kemampuan kita, tidak di luar kemampuan, kan bagus saja. Tapi kalau memang tidak serius, ya namanya orang tidak serius. Bikin kopi kalau nggak serius ya enggak enak kopi. Apalagi masalah ini. Jadi memang harus serius. Inilah yang kita syukuri betul, sehingga pada setiap akhir tahun ini dikumpul begini untuk melihat bagaimana ya tanggapan umat kenapa kita di hasil-hasil. Maka yang juara, yang diapa, yang dibanggakan daripada maju-maju itu sebenarnya sekedar untuk menambah kepandaian kita bersyukur, bukan untuk sombong, tapi untuk kepandaian bersyukur karena sesuatu yang kita anggap benar dan kita berharapan balasan Allah. Itulah hidup ibadah. Jadi ibadah itu, suka saya ingatkan kepada ikhwan seluruhnya, setiap amal itu harus penuh ibadah. Saya sekarang ini diketahui oleh Allah berniat ibadah atau tidak, yang tahu saya dan Allah. Orang lain nggak tahu. Kita tidur, Allah bilang kalau dia tidur minta aku balas. Yang tahu yang tidur itu dan Allah, yang lain nggak tahu. Sampai mamanya kita masuk toilet, masuk WC, dia ibadah apa tidak Allah tahu. Seperti orang yang masuk toilet itu, dia masuk toilet itu minta aku balas, Allah tahu. Seperti orang yang masuk toilet, yang lain nggak tahu. Maka haram suuzon kepada orang beriman. Saya nggak tahu apa yang ada. Nah, maka orang suuzon itu nanti mulutnya ngomongkan jeleknya saudaranya seiman. Itu tanda jiwa orang itu terpengaruh oleh godaan setan. Maka orang yang suka mengumpulkan jelek saudaranya seiman itu sama dengan makan bangkai orang. Hinanya begitu. Nah, karena itu tadi ibadah itu tidak ada yang tahu. Yang tahu orang bersangkutan dan Allah. Seperti saya sekarang, ada orang menganggap, oh dia minta dipuji orang itu. Kalau betul Allah tahu dia minta dipuji orang aja ngomong. Atau kalau dia minta kubalan, Allah tahu, orang yang lain nggak tahu. Maka kita ini tulus ikhlas lillah ta'ala semata-mata, nggak ada usah orang mau bilang, orang memuji itu hak orang. Kita beribadah ini mau mencela juga hak orang, bukan kewajiban kita. Kewajiban kita beribadah, yang melihatnya menilai. Oh jelek dia, yang satu bilang oh baik dia, ya hak dia. Jangan sampai, jangan menilai saya jelek ya. Enggak, itu hak dia, menilai jelek enggak apa-apa, enggak kecil hati. Jangan kita melarang supaya enggak usah nilai saya baik, enggak usah juga. Itu hak orang, bebas menilai. Nabi aja dibilang orang apa? Orang gila. Nabi aja itu orang gila, enggak usah takut. Itu haknya orang menilai gila, dia tahu jawab dengan Allah. Ada lagi orang bilang, wah itu Nabi itu jujur betul, bagus sekali, benar. Itu nilai dia mana Allah. Kita mah dipuji ya kita itulah dia, dicela ya itulah kita, tidak ada urusan. Jadi jangan sampai kegiatan kita ini dengan sungguh-sungguh ini mengharapkan bukan mengharapkan, dituju supaya orang memuji-muji kita, enggak. Supaya Allah menerima kita sebagai hambanya dalam rangka ibadah. Orang boleh memuji kita tidak kecil hati, orang boleh mencela juga tidak kecil hati, tidak juga sombong kita dipuji, tidak juga kecil hati kecewa dicela. Pokoknya kita beribadah
Orang bebas menilai. Jadi tidak ada perasaan sempit. Nah, perasaannya itu yang benar saja. Orang menilai